realita di belakang layar kejam sebenarnya. Sisi gelap bisa dibilang. Sisi gelapnya. Iya. Karena kita bisa mengeksploitasi diri kita juga tuh bang. Lu satu hari nggak live itu kayak nggak bisa bang. Bahkan aku sering ya libur hari Minggu, aku tidur jam 10, jam 2 bangun. Live lagi. Iya. Dan kalau kita tahan bang, ini sampai pagi sampai siang nggak bakal tidur bang. Kita sebenarnya kelelahan ekstrim, kita burnout. Tapi burnoutnya tuh nggak bisa disembuhin dengan liburan. Aku itu bukan gamemu loh. Aku itu bukan tempat live streamingmu. Apa kamu marah-marahnya gitu dibentak atau apa? Ke bawah bang, jujur ke bawah. Sampai gue pernah gak bisa bedain gitu loh bang. Cewek justru kiri kanan gitu loh, kayak sok-sokan. Lu baru dikasih duit lu langsung tolol gitu bang. Dalam prospek aku sendiri, mungkin di mata orang salah, tapi di mataku nggak salah gitu bang. Kalau season ini gue terkumpul 100 bintang, gue bakal kasih 100 karung ke orang gitu loh bang, bagi-bagiin gitu. Lu lebih takut miskin lagi atau takut kehilangan jati diri? Industri gamers dan live stream berputar begitu cepat, begitu hebat. Jutaan penonton, miliaran jam tayang, uang berputar, nama melambung. Tapi sebagian orang datang hanya untuk mencari hiburan. Tapi bagi sebagian yang lain, layar bukan hanya hiburan. Layar adalah kehidupan itu sendiri. Dari sorotan itu, kita akan mendengarkan sebuah cerita dari seorang YouTubers, seorang live streamer yang memiliki 3,5 juta subscriber di YouTube dan ratusan ribu di sosial medianya. Namanya adalah Top Global Mia atau kerap kali disapa Bang Pascol. Ya mungkin kita sering mendengar namanya, marah-marahnya, tapi belum banyak yang tahu cerita yang sebenarnya. Hari-harinya menjadi kuli, pernah menjadi TKI di beberapa negara, dan kita akan mendengarkan cerita dari Bang Dana Panjaitan. Terima kasih. Terima kasih. Bang Dana, atau siapa nih manggil ya? Col aja. Col aja. Thank Siap. you loh udah diundang loh. Wah, gue tuh dari COVID nontonin abang. Pas masih zaman-zaman Nimo, itu gue masih kuliah. Oh iya ya, pernah di Nemo juga. Berarti abang udah nonton dari situ. Nonton dari situ. Wah, gokil. Dan 2021 itu kan benar-benar abang meledak banget tuh. Iya. Kayak bahkan kayak aku pelajarin dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu bisa langsung kayak jutaan followersnya naik. Iya, iya. Dalam rentan waktu itu bahkan kayak bisa nyampe 2 juta gitu dalam beberapa bulan aja kan. Iya. Itu karena zaman meledaknya zaman di COVID, jadi kebetulan memang kita datang dengan suasana romansa sambil ada gamernya sama ada lucu-lucuan gitu bang. Jadi pada saat itu ya buat naikin imun orang mungkin dengan nonton kita, jadi orang senang bang. Nah di situ saya ambil kesempatan jadi konten kreator. Nah secara instan dan cepat memang bisa dibilang cepat lah terkumpul 2 juta subscriber bang. Ya, banyak yang menurutku belum tahu cerita yang sebenarnya dari Bang Pascol gitu ya. Dan di sini saya pengen ngedengar begitu dalam sebenarnya gimana sih sebelum ada Pascol atau Top Global Mia itu bang, kayak dana kecil itu gimana sih waktu di rumah? Oke. Jadi saya tuh lahir dari keluarga petani bang. Jadi saya anak pertama. Dari kecil kita tuh udah kerja bang, seperti caddy, jagain bola tenis. Nah di situ saya sudah berpenghasilan 5.000 lah, 5.000 itu usia sekitar kelas 2 SMP lah. 5.000 rupiah? Iya 5.000 rupiah. Okay. Nah dari situ kita udah beli beras itu kalau nggak salah 3 takar ya, nggak tahu berapa ya. 3 takar itu hampir 3.500. Dari situ kita udah bantu ekonomi keluarga bang. Jadi dari kecil itu kita udah dilatih gitu loh sama keadaan, cara dapatin uang gimana. Nah habis itu sambil sekolah kita juga cari uang, kerja di bengkel. Nah karena saya tahu ekonomi keluarga saya ini mampunya cuman di nyekolahin saya sendiri. Ini adik-adik saya masih SMP, masih SD, masih apa. Karena saya waktu pada tamat SMA, wah ini ekonomi udah goyang nih. Ini cuman buat makan aja. Nah dari situlah saya putuskan untuk merantau bang.
Saya merantau dengan keterbatasan skill dan di situ saya mulai cari pundi-pundi uang, Bang. Semua keluarga sekarang masih ada di kampung Abang, di mana? Di Sumatera Utara. Iya, masih di Siantar lah. Semua keluarga masih di Siantar. Abang udah stay kan, udah lama berarti di Jakarta, di daerah mana, Bang? Di PIK. Wih. Orang tuh kalau denger PIK mewah. Boros yang ada, Bang. Boros yang ada. Dan setelah Abang akhirnya menyadari gitu bahwa dari kecil dipaksa untuk bekerja karena situasi memaksakan Iya. diri kita gitu untuk berpenghasilan. Nah, setelah yang mungkin Abang lakukan sampai sekarang punya banyak pengikut, bahkan itu setengah dari pengikut saya, Bang Faisal. Sama aja. Itu setelah akhirnya Abang akhirnya viral, Abang kebayang gak ke depan ketika nanti cucu Abang tuh nanya gitu, apa sih yang sebenarnya Bang Dana perjuangkan gitu? Ya, kalau ditanya ya pasti saya bilang, ya itu pada zaman itu saya lagi cari uang, memang lagi metanya gitu. Ya memang metanya. Kita lahir dari keluarga susah. Kalau cari uangnya dulu live streaming modelannya kayak gini. Ya mungkin di zaman generasi berikutnya mungkin udah beda gitu loh. Ya mungkin itu aja yang saya jelasin paling ke generasi gitu loh, Bang. Dulu Abang anak yang memberontak gak, Bang? Iya, pembangkang, keras kepala, punya pikiran sendiri. Ada contoh ketika misalnya ada perdebatan di keluarga? Oh, udah pasti, Bang. Contohnya? Contohnya itu, saya itu dulu ada tawaran ke tambang emas dari kawannya orang tua. Tapi saya tahu ini bakal bilang ini scam. Karena dari tawaran dari orang tua kenal sama orang nggak tahu dari mana. Saya milihnya itu malah pergi ke Batam gitu loh. Saya lebih merantaunya ke Batam. Dari situ udah beda pendapat. Bahkan ketika saya balik profesi dari saya seorang kuli pabrik gitu mau pindah ke entertainment atau live streaming, itu debatnya nggak ada, Bang. Nggak ada titiknya gitu, Bang. Nggak ada dukungan, nggak ada support karena orang tua saya tahu lu anak pertama. Kalau lu kerja di pabrik, lu pasti dapat income tiap bulan. Itu udah pasti. Tapi kalau lu ke dunia live streaming, itu belum tentu lu ngasilin itu. Memang pada saat itu belum tentu ngasilin, Bang. Ya. Nah, di sini kita jadinya judi gitu, Bang. Lu pilih nasib yang mana? Lu mau yang nasib tiap bulan lu dapat gaji, tapi dengan catatan yang satu ini bisa lebih gede, tapi belum tentu. Ya saya pilih yang lebih ini, hal baru ini, walaupun belum tentu, tapi saya udah tahu ada titik terang di sana. Dan itu saya debat sama orang tua, nggak ada titik temunya. Nah, apa yang bikin Abang akhirnya berani buat ngambil keputusan itu dengan segala ketidakmungkinan dan ketidakpastian itu? Mungkin evaluasi, Bang. Oke. Saya pelajarin dulu, dari sana saya lihat jangka panjangnya kayak gini, untuk kedepannya gini. Jadi saya tahu, oh ini jangka panjang, oke. Karena pada saat menjalani itu di bulan pertama saya udah dapat $6. Nah, saya berarti lihat ini menghasilkan loh, dan dari uangnya live stream. Iya, ini real loh, duitnya $6. Tinggal lu doang gimana biar ini gede, biar lu banyak duitnya. Ya berarti lu butuh lebih serius lagi, lebih dalamin lagi. Benar, di bulan kedua gue dapat $60. Dari bulan ketiga gue dapat $1.000. Nah dari situ gue berani lah ngambil keputusan. Ya udahlah, gas aja gitu. Itu bukan sesuatu yang menurutku kayak Abang tanpa berpikir lakukan itu gitu. Tadi bilang mengevaluasi. Iya. Terus kayak akhirnya muncul kepercayaan diri itu karena memang kelihatan ada jalannya. Meskipun mungkin belum terlalu terang. Iya, masih samar-samar, Bang. Tapi aku lihat ada potensi di sana. Ini banyak orang live streaming ngabisin waktunya di sini, nggak mungkin nggak ada duitnya. Nah, kita cari-cari di informasinya di kawan-kawan atau yang lagi live, mereka nggak bakal jawab karena itu masih rahasia. Nah, kita cari di Google atau di YouTube, bener dapat penghasilan, tapi masih samar-samar, Bang. Ya udah, saya waktu dapat $6 pertama, saya yakin ini pasti bisa dapat duit dari sini. Ya udah, saya berani, walaupun saya penuh debat, karena saya ninggalin kerjaan, Bang, yang notabene lu tiap bulan harus spend uang ke kampung buat biaya adik sekolah, orang tua lah,
Gaji kita itu sekitar 4 juta, 5 jutaan lah gitu bang. Ninggalin pekerjaan apa bang? Kuli, apa bisa dibilang proyek Di Saipem. Oke. Dan sebelum kuli itu duluan mana? Kuliah atau TKI dulu ke luar negeri? Jalannya itu saya pertama proyek, dari proyek karena putus-putus bang, habis proyek, habis kontrak, jadi kuli lagi nih, kuli bangunan. Nah dari kuli bangunan masuk lagi ke proyek. Nah dari itu galangan, habis itu ke proyek lagi, migas, dari migas pindah ke itu apa namanya, ke Saudi gitu bang. Di Saudi dan di beberapa negara-negara apa aja? Abang udah jelajahi itu. Bahrain, Abu Dhabi, Dubai, Qatar, Malaysia, Singapura, itu bang. Timur Tengah lah banyaknya. Dan apa pelajaran besar yang lu dapat ketika ke negara orang? Besar sekali bang. Mungkin pengalaman terbesar saya di situ sih bang. Karena itu negara orang, lu ngomong bahasa Inggris juga nggak bisa, dan lu nggak punya duit, lu cuman modal tekad aja gitu loh bang. Lu buat berani ke sana, ya udah. Saya ke sana aja pun modal 100.000 bang. Modal 100.000. Iya 100.000. Dan sampai sana uang 100.000 itu nggak kepake karena rupiah kan, nggak ada yang mau kan. Terus akhirnya survive-nya gimana bang? Bertahan hidupnya gimana di sana? Ya kebetulan kita difasilitasin bang. Oke. Akomodasi, tiket, sama apa dia bang. Tapi untuk pegangan sebulan pertama kita nggak ada gitu bang. Tapi gajinya di sana 17 juta juga pada saat itu per bulan. Gede loh bang. Ya untuk saat itu gede bang. Dan di tengah hal-hal yang belum pasti itu sesuatu keputusan yang besar sih abang tinggalin pekerjaan itu. Itu makanya saya itu respectnya perusahaan ini, walaupun kita udah di PHK kita bakal dipanggil lagi bang. Dan itu seumur hidup, selama kita berkelakuan baik kita akan dipanggil. Tapi kalau lu resign ninggalin ini demi live streaming, itu namanya bunuh diri. Udah pasti lu bakal dipanggil karena proyek orang ini gede bang. Karena mainnya luar negeri terus. Mau itu ke Nigeria, mau ke Afrika, karena tawarannya ada aja bang, job-job luarnya. Tapi gue milih live streaming. Abang nyesel gak ninggalin industri itu, pekerjaan itu? Enggak dong. Kenapa? Ya karena lebih baik sekarang bang. Lebih bahagia gak? Iya pasti dong. Dan mungkin ini pertanyaan yang selalu aku tanyain ke narasumber di Cerita Masyarakat. Ini sesuai gak dengan apa yang abang impikan gitu dari kecil pekerjaan yang sekarang? Enggak. Ini bukan impian saya, cuman keadaan buat saya, tapi saya nikmati dan saya sangat bersyukur. Tapi mimpi waktu kecil abang tuh apa? Penasaran? Proyek. Oh emang? Itu cita-cita saya. Sampai saya bilang kalau saya ada kesempatan saya bakal buat tato perusahaan saya di sini. Karena secinta itu saya sama perusahaan itu. Cuman ya karena cintanya bertepuk sebelah tangan, kayaknya ya udah bingung jadinya bang. Tapi emang itu dari saya dulu, saya mendalamin dunia proyek itu, belajar sampai bisa di titik luar negeri pakai seragam kebanggaan itu. Wah itu sangat berinding gue itu bang. Apalagi dari notabene anak kampung, lu bisa di luar negeri, perusahaan migas terbesar, itu keren banget bang. Itu kehormatan sih bagi saya. Orang tua pasti ngomongin abang terus, dibanggain sama tetangga-tetangga ya kan? Bangga bang, karena kita cuma tamat SMA gitu bang, dan bisa ke luar negeri punya kerjaan bagus, itu keren banget bang. Sebelum saya tanya soal live stream, apa bekal yang menurut abang tuh mesti disiapkan untuk mungkin ke luar negeri atau bekerja yang abang dulu kerjain untuk anak muda sekarang? Bekal apa yang penting? Bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kita bisa bahasa Inggris. Mungkin 50% ada masa depan di tangan kita. Itu pasti bang. 50%. Terus mental. Yang baru habis itu skill. Mungkin 3 itu aja bang. Lu bisa bahasa Inggris. Skill sih masuk bahasa Inggris ya. Kayak mental wajib punya sama skill. Dan mental abang kan banyak ditempa memang karena
situasi kan. Iya, situasi, kondisi ya. Keluarga juga yang awalnya juga mungkin support kan dengan pekerjaan abang Iya. ke luar negeri ke semuanya. Dan kalau dibilang ya, saya punya mental itu memang udah siap. Ya kalau memang mati ya silakan gitu. Tapi aku mau matinya itu ada kompensasi gitu loh. Kalau kamu mati karena resiko kecelakaan kerja katakanlah, nanti duitnya buat siapa? Saya bilang buat adik saya biar dia buat biaya kuliahnya gitu loh. Saya udah ikhlas gitu, kalau mati pun ya udahlah, penting mati terhormat lah gitu loh bang. Karena resiko untuk kematiannya sangat tinggi bang. Oh iya, gimana sih kerjaannya bang kalau boleh diceritain? Waduh, tangki minyak, katakanlah tangki minyak itu gede kayak yang di Priok itu 40 meter ya. Terus mainannya setrum listrik, ketinggian tingginya 40 meter, terus di bawah itu ada hampir 3.000 batang besi menancap menuju ke atas. Jadi kayak game Mortal Kombat. Jadi kalau jatuh itu fatality gitu loh. Gak usah ada besi pun udah mati. Ini ada nancap, ini udah jadi sate gitu loh bang. Risiko meledak, keracunan, banyak resikonya itu bang. Ketinggian, waduh. Kalau dibilang terlalu seram sih. Ada satu momen nggak yang pada saat itu tuh kayak abang mikir, gue balik aja deh, karena mentalnya kena mungkin di sana. Ada satu momen nggak? Dan apa hal yang bikin abang tuh bertahan tetap di sana pada saat itu? Aku yang buat bertahan itu ya duitnya gede, terus kehormatan juga. Kehormatan, oke. Senang juga, pengalaman juga gitu loh bang. Itu sih yang buat saya bertahan di sana gitu bang. Oh, dan ini sesuatu yang mungkin belum banyak orang tahu juga, bahwa ya di balik abang hari ini udah berkarir di layar gitu dengan bisa dibilang wah berapa persen berbeda ini dengan Bang Dana Panjaitan dan Top Global Mia ini. Iya kan? Berbeda. Iya gak sih? Tapi berbeda dari artian apa ya? Bedanya adalah jauh banget dari apa yang kita tonton tuh dengan apa yang mungkin dilakukan sama Bang Pasol dulu gitu. Kayak ini ketika gue nonton abang ya di 2021, 2022 itu dengan marah-marahnya, dengan game apa ya yang lu mainin di Mobile Legend itu, kalau dengerin cerita lu yang sekarang beda dunia banget. Dan pertanyaan gue ke abang itu gimana proses abang tuh kayak menerima diri abang yang sekarang gitu? Wah itu susah juga sih bang, karena yang sekarang ini kita tuh jadi kepribadiannya marah-marah, emosi, bahkan ke dunia nyata pun ke bawah bang. Sampai kita cara ngomong kita ke orang tua pun, atau ke istri atau ke keluarga, itu udah mengandung unsur game gitu loh bang. Nadanya sangat tinggi dan cara ngomongnya terlalu kasar, dan itu sangat ditegur sama orang tua kita, sama keluarga istri gitu loh. Kayak aku itu bukan gamemu loh, aku itu bukan tempat live streamingmu. Kenapa kamu marah-marahnya gitu, dibentak atau apa? Kebawa bang, jujur kebawa. Sampai orang tua saya ngomong, kamu nggak boleh gitu, live, dunia nyata. Sampai gue pernah gak bisa bedain gitu loh bang. Nah dari situ saya mulai kurangin, seiringnya bertambah kedewasaan ya mungkin kurangin, toksiknya kurangin gitu loh bang. Ya gue ngeliat ada perubahan itu sih bang. Dulu kayaknya abang setiap hari matahin kursi deh. Waduh, bukan lagi bang, banyak bang. Ember orang tua pecah, TV pecah, terlalu harassment atau arogan lah gitu bang. Tapi arogannya cuman beraninya di lingkungan keluarga gitu. Jadi kayak seorang pecundang gitu bang. Semua barang-barang dirusakin, marah dikit rusakin. Tapi pengaruh kerjaan bang. Biasa kita marah kayak kita, oh kayaknya gue dituntut marah-marah deh sama viewers gue gitu bang. Jadi kita mendalamin jadi kebawa gitu bang. Nah ini murni abang memang sengaja setting itu juga di layar, marah-marahnya? Sengaja disetting awalnya, sengaja disetting. Tapi jadi lama-lama jadi kayak betulan ini bang, udah kebawa suasana. Karena
saya nggak ngerti jokes atau lawakan karena saya dunia proyek nggak bisa depan kamera. Gimana mau melawak pasti garing gitu loh bang. Tapi dengan adanya efek marah-marah mungkin sedikit buat orang ketawa ya, mungkin dari situ saya lihat ada potensi, ya udah tinggal nambahin ujungnya kebablasan sampai nggak bisa bedain gitu loh. Dan itu efek buruknya. Iya, efek buruknya. Di satu sisi senjata abang juga awalnya menganggap bahwa dengan saya marah-marah ini bisa dapetin atensi kan. Iya. Nah, setelah menyadari bahwa ini buruk, gimana akhirnya abang berusaha munculin senjata-senjata yang lain gitu bang? Ada nggak? Oh ada dong. Saya lihat rekomendasi kayak video-video Mr. Bean, video Brandon Ken, AQ7, banyak konten kreator yang lucu-lucu. Tinggal kita bawa ke pribadi kita. Kita ketika di dalam kamera, in cam, pembawanya kayak gini, karakternya gini, lucunya gini, ya udah gitu bang. Pakai punya kita tapi dengan ambil sana, ambil sini, copot sana, copot sini, baru kita bawakan bang. Kayak gitu kita mainnya. Dan itu betul-betul abang benar-benar mengevaluasi tadi kan. Iya. Apa yang mungkin hari ini tuh masih bisa dijadikan sebagai senjata, tapi juga kan bisa jadi bumerang juga. Bisa. Kalau kita bisa kontrol, bisa jadi senjata kepala dua bang. Nah, saya nggak tahu bagaimana pribadi abang yang sebenarnya gitu. Live stream jam berapa mulai live stream? Saya biasanya jam 11 malam bang. Sampai? Jam 3, jam 4. 3, 4 dan setiap hari ulang setiap hari. Gitu. Sejak tahun 2020 dah gitu bang. Wow, udah 5 menuju 6 tahun. Iya. Ada gak perasaan ya kayak dituntut untuk terus produksi gitu bang? Sebenarnya sih nggak ada bang. Oke. Cuman insting kita aja ada bang. Bahkan saya udah capek pun, udah pengen istirahat, mau tidur nih kepikiran gitu bang. Kenapa saya kayak kurang hari ini, kayak belum live deh. Saya udah di situ bang. Harus live gitu bang. Walaupun lu itu nggak terlalu dikejar gitu loh. Untuk secara pendapatan udah cukup sebenarnya, tapi secara apa juga udah cukup. Tapi lu satu hari nggak live itu kayak nggak bisa bang. Bahkan aku sering ya libur hari Minggu, aku tidur jam 10, jam 2 bangun. Live lagi? Iya. Dan kalau kita tahan bang, ini sampai pagi sampai siang nggak bakal tidur bang. Tapi abang sadar gak itu pelan-pelan akan ngerusak abang juga? Iya tahu. Gua tahu itu satu penyakit. Dan berusaha untuk ngontrol itu susah kan? Susah bang, aduh nggak tahu sampai saya harus capek dulu, olahraga dulu, jadi tidur, tapi tetap aja bang harus pasti bangun jam segitu, harus kerja. Kalau kita nggak kerja sehari itu nggak bisa tidur bang. Abang ada di titik dimana kayak kalau nggak live ngerasa bersalah nggak? Iya, rugi. Aku mikirnya wah duit gue hilang gitu bang. Wah gue belum live, duit gue hilang gitu bang. Dan itu hampir menurutku dirasakan banyak. Mungkin gue juga secara pribadi karena gue juga bikin konten. Hampir merasa kayak gitu juga. Oke, itu secara itu ya mungkin wah abang kelihatan duit. Tapi dibalik duit juga ada kayak kebiasaan yang tertunda gitu loh bang. Ini kebiasaan gitu, walaupun kebiasaan buruk. Lu live malam gitu gak baik kan. Tapi kalau aku gak live satu hari itu gak bisa tidur bang. Saya juga bingung kenapa ya. Udah minum obat tidur? Wah saya gak berani minum obat bang. Saya gak berani minum obat. Ini realita di belakang layar yang gue pengen bilang bahwa kejam sebenarnya. Iya, sisi gelap bisa dibilang. Sisi gelapnya. Iya. Karena kita bisa mengeksploitasi diri kita juga tuh bang. Iya. Meskipun kayak kita nggak mempekerjakan orang atau justru kita mengeksploitasi diri kita. Bahwa ya nggak memberikan waktu untuk istirahat. Nah bang. Memberikan buat liburan. Terakhir liburan kemana deh? Kemarin liburan di Kempinski. Kapan ya?
Kayak Agustus kemarin deh bang. Terus sering liburan dong. Kalau liburan masih Jakarta sih ya itu. Oh iya sih ya. Itu anniversary kalau nggak salah bang, anniversary tanggal nikah kita gitu bang. Liburan lah. Terus sampai teman-teman saya tadi tuh pun, dia kalau nggak live nih, mereka maksa gitu. Ayo live ketua, live lah. Karena mereka juga nggak bisa tidur bang. Mereka gabut gitu loh. Lu udah doktrin gua tidur jam segini, terus lu nggak tanggung jawab, lu tidur sendiri katanya gitu. Ayo live katanya gitu. Walaupun notabene kayak penontonnya nggak rame gitu, tapi mau rame atau nggak apa, kita harus live gitu loh. Pokoknya jam tidur itu harus jam 3, jam 4. Habis itu udah istirahat gak apa-apa gitu bang. Dari jam 12 sampai jam 3 ini ada waktu krusial. Gak bisa tidur bang, kita udah paksain. Pernah gak sih abang di titik dimana kayak, gue pengen rehat dulu deh, capek. Gue pengen gak live, gak konten. Iya gue pernah. Gue me time sama istri. Ada satu, gue gak megang HP. Mau itu sosial media, mau itu bisnis, mau apa, usaha atau apa, gue gak mau lihat. Gak bisa bang, wajah gue tuh murung bang, murung. Kata sampai teman gue bilang, lu gak bahagia gitu loh. Ini liburan, lu sama istri tapi muka lu bete gitu loh. Tapi perasaan gue kayak memang ada gitu loh bang. Iya, gue gak nikmatin gitu loh bang. Jadi intinya gue mau lihat istri gue senang, atau anak gue senang, atau keluarga gue senang. Tapi gue pribadi kelihatan banget ini bukan gue gitu loh. Sampai jam mereka di hotel, gue pelan-pelan keluar. Aku live dulu lah. Live? Gue tinggalin, gue live. Pulang ke rumah. Baru habis pulang dari rumah balik lagi ke sini tidur ke hotel. Wow. Gak tahu bang, itu udah sisi gelap sih. Ngilangnya itu susah ya. Dan itu bukan, menurutku, cerita yang dari abang aja. Iya. Hampir beberapa content creator atau orang-orang yang berusaha menyenangkan orang lain lewat layar. Iya. Tuntutan-tuntutan yang sebenarnya tuh nggak ada yang nuntut kita, nggak ada bang sebenarnya. Iya, itu kenapa ya? Ya kan, nggak ada yang nuntut kita loh. Malah mereka nyuruh kalau kita kontennya kurang gitu ya, udah bang istirahat aja bang gitu loh. Tapi mereka nyuruh loh. Kitanya yang merasa kurang. Aku harus bahagiain orang gitu bang. Ada yang mindset gitu, wah gue harus buat tenang orang dulu gitu loh bang. Nih, kalau ada beberapa buku yang ku baca bang, gejala modern sebenarnya. Masih. Jadi kita sebenarnya kelelahan ekstrim, bahasa Cal Newport gitu. Kita burnout, tapi burnoutnya tuh nggak bisa disembuhin dengan liburan. Iya kenapa ya? Saya juga mikir gitu bang. Iya kan, nggak bisa, liburan tuh nggak bisa nyembuhin itu. Kayak kita nggak capek ini sebenarnya. Itu capek badan, capek mental atau capek psikis? Ekstrim semuanya. Iya semua ya. Dan itu juga pelan-pelan bikin kita kayak ngerasa hampa, ngerasa kosong. Betul bang, aduh. Waduh bang, aduh. Nah, pertanyaanku adalah, ketika ada perasaan itu, apa yang abang pikirkan kayak untuk tetap bertahan gitu? Apa yang bikin lo kayak tetap, gue mau ngerjain ini karena selain uang? Selain uang, saya yang pertama saya cari uang. Tapi selain uang, saya cari emang gue nyaman di situ gitu loh bang. Kayak bakat atau apa ya? Kayak jatuhnya kayak kebutuhan gitu bang. Kebutuhan, kalau kebutuhan sehari makan, minum gitu kan. Nah itu termasuk jadi kebutuhan saya. Walaupun sarkasnya ya kita sampingkan uang ya. Tetap aja bang harus live gitu loh bang. Wajib gitu loh. Gak tahu kenapa. Tapi selain live, kehidupan abang ada bisnis juga kah? Atau iya ada usaha lah gitu. Ada usaha juga. Jadi harusnya bisa sih, kayak gak tahu ya. Kalau live tuh memang kita harus dituntut buat, orang kan nagih juga kan. Iya. Kok gak live. Nah itulah bang. Kadang mereka juga nyuruh kita istirahat, jangan maksa bang katanya gitu. Karena dia tahu. Mereka tahu. Sering. Iya. Apalagi hari-hari Minggu ya. Itu karena hari capek ya. Dia selalu, bang udah bang istirahat, jangan dipaksa bang. Itu komennya. Udah ditulis garing gitu loh. Orang tuh udah komen garing gitu loh. Saya juga tahu ini udah garing karena live-nya itu
nggak heboh, nggak hedon gitu. Padahal jam-jam pertama gitu. Nah di situ udah tahu, wah ini udah blank. Tapi saya maksain gitu loh bang. Sebelum 2 jam 3 jam saya nggak mau berhenti. Ini hampir sebenarnya ketika aku ngomong gini nih, itu kayak bikin kita sebenarnya akhirnya bergejolak tuh antara kayak menuntut diri sendiri kah atau sebenarnya ada yang menuntut kita bahkan nggak tahu tuh. Ini memang murni karena kita mau atau jangan-jangan maunya orang lain gitu. Saya juga nggak tahu bang. Ini maunya diri kita atau emang kita punya misi atau memang kita punya dituntut sama orang lain, itu gue nggak tahu bang. Sampai sekarang belum tahu. Belum tahu bang. Nggak tahu titiknya di mana. Kalau saya tahu titiknya, saya tahu jawabannya gitu loh bang. Oh ini visi mungkin ini visi misi gue cari duit gitu loh. Ya sevisi misinya pasti ada liburnya gitu loh, minimal sehari. Bukan karena apa ya, capek kah, kadang burn out kah atau apa. Harusnya ada alasan. Jadi gue ada alasan. Tapi ini gak ada alasan bang. Nih gue pengen tanya, makna hidup abang sebenarnya apa sih? Gue mau jadi berkah gitu bang. Gue mau jadi berguna bagi orang lain. Itu visi gue bang. Tapi menjadi berguna bagi orang lain kan gak harus mengorbankan hidup kita juga kan? Betul. Tapi gue harus cari duit. Dari duit ini gue bisa berguna di bagi orang-orang lain gitu loh bang. Tapi abang pernah mikir gak sampai kapan gitu? Ya sampai ujung nafas lah bang. Sampai ujung nafas. Iya. Sesuai prinsip di awal tadi. Iya bang. Wow. Dan pantasan sih kayak aku ngelihat abang pencapaiannya sekarang ya. Itu menurutku lebih dari cukup bang. 3 juta subscriber. Terus mungkin gak tahu setiap hari yang nyawer abang tuh paling tinggi berapa bang? Pernah? Normalnya itu 1 juta 2 juta lah bang, 1 juta, 2 paling juta. tinggi. Tiap hari pasti ada kan? Ada tiap hari karena Tiap hari kita ada. challenge gitu. Dan ada satu momen gak yang ketika abang live itu sebenarnya bertentangan sama Iya. kok nggak mau lakuin ini gitu. Harusnya. Nah gimana tuh? Gue pernah, tapi gue udah bilang dalam diri gue nggak boleh baper. Tapi terakhir gue akui salah. Ada orang nge-challenge gue. Dia suruh itu, ya ini bisa dibilang di sini nggak? Kalau emang disensor nggak apa-apa ya. Gue cium si teman gue gitu loh. Tapi bukan pakai tangannya masukin ke ini gitu. Ini kan harga diri kan. Saya pertama-tama itu bilang, waduh, nggak boleh bang. Dia kayak tadi mau beli gue dah, gitu loh. Dia mau beli gue. Cuman kalau dulu gue masih lajang, gue lakuin apa aja bisa bang. Ini yang beli cewek atau cowok? Gue nggak tahu dia cewek apa cowok, tapi dia spender lah gitu loh bang. Tetangga mungkin gitu. Dia ngakunya dia tetangga gitu kan. Terus dia mau beli gue seharga 5 juta ya. 5 juta maksudnya harga diri gue gitu loh. Lu harus cium lu teman-teman lu katanya gitu. Wah, tai pikir gue gitu segininya. Sebenarnya gue jaga kehormatan istri aja. Mungkin istri di luar punya teman, punya keluarga atau punya relasi. Dia ini suami lu viral kata gitu kan. Cuman saya jaga itu. Jadi saya kayak wah, gue tantang gitu. Cuman jatuhnya itu kode etik gitu. Kayak lu nggak boleh ngata-ngatain, lu nggak boleh star syndrome gitu loh. Terakhir gue emang minta maaf, sorry ya, gue kebablasan sama juga emosi, spontanitas gue ada. Tapi habis itu malamnya itu gue runding sama teman-teman, nggak boleh gitu, ini salah gitu. Nah dari situ ya udah, kita emang live streaming, kita harus terima segala resiko, challenge aja gitu. Dari situ saya sebenarnya semua ngelakuin apa aja, cuman satu itu fatal banget, gue nggak mau gitu loh. Disuruh minum air kencing juga itu kalau nggak salah bang. Tapi saya dalam misalnya, nggak boleh gitu. All in, mulai dari sekarang gue open challenge atau apapun itu, mau minum air kencing, mau itu apa ekstrim, gue bakal jabanin. Karena itu tetak litik ini gue udah minta izin juga sama istri gue nggak ngasih, tapi ini kerjaan gue bilang gitu. Sayang, aku ada challenge gini, gue curhat dong, gue bilang gue tadi kayak ada yang rasis lah gitu, kayak lu mau dibeli gitu. Istri gue bilang udah nggak usah dipaksain, nggak usah inilah, nggak usah mau lah. Tapi menurut pribadi aku dari kecil itu gue suka tantangan. Ya udah, apapun challenge-nya
selagi nggak membahayakan atau masih masuk akal, gue gas gitu loh. Nggak ada harga diri. Apa itu harga diri? Kalau mau beli gue ya udah beli aja, nggak apa-apa. Itu prinsip gue sekarang. Mau bilangnya ayo silakan. Buat harganya cocok gaskan. Dari situ gue nggak pernah baper lagi. Dan fenomena ini kan juga banyak ya. Aku lihat di beberapa live di beberapa platform juga yang memang aku nggak tahu Bang kayak motivasinya apa gitu. Kayak Abang tadi kan motivasinya dari kampung terus pengen bahagia dan segala macam nyari uang. Cuma yang akhirnya sedikit bikin aku penasaran, di titik mana akhirnya kayak Abang tuh sadar gitu bahwa oh ini salah dan ini benar gitu. Dan gimana Abang tuh bikin batasannya, sampai mana batasan itu nanti? Batasannya saya belum pernah sih Bang, nggak tahu batasannya gimana, salahnya di mana belum pernah sih Bang gua tuh. Berarti Abang udah nerobos batasan itu aja berarti. Iya bisa jadi, tapi dalam prospek aku sendiri mungkin di mata orang salah, tapi di mataku nggak salah gitu Bang. Karena belum ada yang ngasih teguran, belum ada ngasih ini, belum ada. Dan aku masih bisa ngasih jawaban yang menurut aku logika gitu loh Bang. Menurut kepemikiran aku ini masih di tahap yang benar gitu loh Bang. Ya. Tapi mungkin di mata orang ini udah salah gitu, udah lewati terobosan. Tapi masalah belum ada yang nasihatin atau belum negur. Berarti menurut aku ini is oke gitu loh Bang. Andai kata ada orang negur, kalau maaf cakapnya kayak ya sorry sih kayak lembaga pertivian sensor ya mungkin ini salah lo, lu terlalu toksik, lu terlalu brutal nih gitu loh. Mungkin gue bisa introspeksi diri gitu loh. Jadi sejauh ini karena belum ada yang negur, jadi menurut aku benar gitu loh. Wow, ini poin penting loh Bang. Karena satu, standar itu gak ada, terutama di iklim ekosistem digital kita hari ini kan, kayak dari regulasi, dari mungkin teguran tadi. Jadi ya orang segitu bebasnya melakukan apapun. Iya sih, makanya tapi dibalik itu gue selalu bilang adegan ini jangan ditiru. Jadi ini usia masih 19 tahun ke bawah jangan ditonton. Saya juga sering sampaikan. Jadi saya kalau memang ada teguran pasti ya kita bilang ini khusus buat orang-orang dewasa dan tidak dibenarkan. Tapi Bang, anak gue jadi ikut toksik itu lu yang salah, gue bilang gitu. Lu jadi orang tua salah. Lu orang tua udah gagal, bukan salah gue bilang itu. Lu kasih tontonan yang nggak benar. Lu harus sebagai orang tua lu kasih handphone, lu harus punya akses di situ gitu loh. Gue bilang kayak gitu. Gue juga punya anak, gue nggak mungkin ngasih tonton video gue bilang gitu. Ini buat konsumen ya umur 30-40 lah, orang-orang gabut. Jadi hiburannya di batas ini, gue bilang gitu. Tapi ada pernah nggak Bang, anak Abang tuh nanya sesuatu kayak tentang apa sih yang Abang lakuin gitu? Gimana cara Abang ngejelasin? Anak gua, dunianya Abang. Anak gua, kalau suatu saat gede nanti, ya gue bakal jelasin ini gue cari duit gitu loh. Emang metanya pada saat itu cari duitnya, sistemnya gini. Kalau di zaman opungmu atau kakek lu, zamannya gini bertani. Zamannya lagi ini ya zamannya perang gitu loh. Gue mungkin kasih tahu jelasannya kayak gitu. Ya mungkin di zaman lu mungkin teknologi atau kripto atau investasi, mungkin zaman lu gitu gue bilang. Karena setiap orang itu punya zaman, punya masa, punya perbedaan gitu loh Bang. Punya semangat zamannya ya. Iya. Nah, kenalan dengan apa yang Abang live streamkan hari ini, Mobile Legends tuh gimana tuh prosesnya? Sehingga muncul nama Top Global Mia. Ya itu bagian dari marketing Bang. Jadi pada yang buat Mobile Legends gede itu karena dulu ada kompetitif gitu, lu top global gitu. Top global itu salah satu bisa dibilang kehormatan dan bisa dibilang membuat lambung nama. Wah ini top global ini gitu loh. Lu mewakili kampung ini, lu tapi masuk global dunia gitu. Tuh bangga gitu loh. Nah makanya dibuat top global gitu loh. Tapi lu masuk Top Global Mia gak sih? Dulu pernah. Oh pernah? Awal season. Sekarang? Udah gak pernah Bang. Apa skillnya udah turun apa gimana?
Kayaknya iya. Orang udah banyak jago deh. Gue main dari 2018 apa 19 gitu bang. Masih nggak terlalu banyak. Top global juga gampang lah dulu. Awal season reset seminggu langsung global gitu. Sekarang susah bang. Apa yang susah? Mainnya dan menanginnya, apalagi top globalnya. Dan kalau misalnya ngelihat euforia dulu orang nonton live stream kan gede banget gak sih bang, kayak 2021 pas COVID, terus sekarang kayak ada ngerasa penurunan gak sih? Oh jelas, semua orang juga lagi turun. Lagi ngerasa gitu. Iya semua lagi turun. Bahkan bisa dibilang hampir semua YouTuber Indonesia mengalami penurunan, apalagi live streaming. Terus live streaming semua itu bang. Kecuali Winda Mami Yang Au itu masih stabil lah. Nah untuk tetap bertahan di situasi kayak gini, apa yang mungkin akan Bang Pasol siapin lagi gitu buat kedepannya? Ya buat suasana baru lagi, cari lelucon baru lagi, buat drama lagi, buat yang lebih lucu, lebih seru lagi, ciptain momen. Mungkin ada aja, ngalir aja gitu bang. Tapi setidaknya kita harus siapin dulu bang gitu loh. Oh ini kita harus kayak gini, diskusi dulu gitu bang. Jadi minimal ada gorengan lah buat rame terus gitu bang. Ya nggak bisa terus kita ngerasa oh gue gini. Padahal situasi udah mungkin nggak suka lagi dengan kita yang kayak gitu kan. Iya. Dan proses adaptasi ini kan bagi beberapa orang menurutku cukup challenging ya, cukup menantang gitu. Karena kadang ya kita udah memutuskan gitu untuk kayak misalnya oh aku pengen ini, tapi ternyata situasinya udah cepat berubah dan sekarang faktanya cepat banget berubah. Orang konsumsinya mudah bosan, mudah ganti-ganti panutan atau tontonan lain. Iya, mudah banget. Ya kan? Kayak dulu gak tau ya, kayak aku di zaman-zaman dimana abang tuh kayak masih sering mabar sama apa ya, Marsha. Iya. Terus Eri pada saat itu. Iya betul. Kayak sekarang kayak aku lihat udah jarang muncul lagi. Karena udah beda menurut aku ya. Kalau kita mabar sama kolaborator ini sama ini, karena kita udah lama nggak kolab, jadi canggung bang. Oh, canggung juga? Iya canggung bang, walaupun kita dulu dekat atau apa, bahkan sama partner saya duluan. Kalau digabungin sekarang, saya masih canggung. Meskipun udah kayak Iya, udah sedekat itu, gue masih canggung. Lu hilang 3 bulan aja, gue udah canggung gitu loh. Kalau dalam hal game ya, tapi dunia pribadi gue enjoy gitu bang. Atau dunia nyata gitu kan, kita ngomong, oh halo bisa dekat gitu, tapi dunia game itu susah bang. Atau dunia live streaming gue nggak bisa bang, kaku, nggak lepas. Tapi dunia nyata gue bakal lepas. Makanya kalau di dunia live streaming ini ada hal baru, kayak orang baru gitu, nggak bisa bang. Walaupun kita udah pernah collab atau udah pernah dekat, lu main di samping gue atau kita dari Discord, gue nggak bisa bang. Walaupun rumah lu di BSD, gue di PIK nih, tapi kita mainnya dari Discord, gue nggak lepas bang. Segitu bedanya ya? Iya, makanya aku nggak bisa terlalu ini gitu bang. Kalau di game. Dan nggak tahu ya, aku juga ngerasa sih kayak abang akhirnya tingkat kemarahannya tuh udah nggak barbar dulu kan. Iya, kan mulai dikurangin dibilang. Udah mulai dikurangin tadi. Harus kita kontrol juga bang. Nah, aku pengen kasih situasi yang mungkin masih relevan gitu abang lakuin hari ini. Ketika main game, apa yang paling bikin Bang Pasol marah gitu? Yang pertama, temen AFK. Terus kedua, ada temen super noob. Terus yang ketiga, tiba-tiba jaringan awalnya normal tiba-tiba jadi 1000 ms gitu. Itu sih menurut aku semua yang abang bilang itu biasa aja. Biasa aja. Yang gue nggak suka itu yang bukan buat marah, caper bang. Caper contohnya? Dia ngeband Mia sengaja nih, secara waras dia ngeband Mia, dia nggak ada campuran alkohol tapi dia band Mia. Terus dia itu pakai grog. Itu gue sampai gue ingat tuh, gue cari Instagramnya gitu bang. Sempat sampai dicari Instagramnya dan
Iya, telepon, chat pribadi, sampai sedendam itu gue gitu bang. Apalagi gue sekarang itu ngumpulin gitu loh. Gue harus menang 100 bintang karena per bintangnya 1 karung beras. Jadi kalau season ini gue terkumpul 100 bintang, gue bakal kasih 100 karung ke orang gitu loh bang, bagi-bagiin gitu bang. Karena satu kemenangan adalah 1 karung beras. Jadi lu terlalu jahat gitu kalau lu ngetrol gitu sama gue gitu. Makanya gue benci banget. Habis itu gue cari infonya, terus nggak dapat gitu, terus chat sampai malam mau tidur, lu masih hidup nggak? Ayo mana WA lu gitu loh bang. Geram gitu bang. Kalau dia AFK gue masih bisa toleransi. Oh mungkin mati PLN, mati listrik, atau paketnya habis. Oh dia disuruh. Oh dia mainnya noob, ya mungkin dia keterbatasannya sampai situ. Tapi kalau dia udah ban Mia, terus dia pakai Loi atau Jawet atau pakai Grok, Rusuh, kalah gamenya, udah ya, abis itu gue mungkin dia di layar gue be aja, tapi gue cari datanya itu bang, lihat foto profilnya, lihat akun TikToknya, semua gue chat personal gitu bang. Kurang ajar kamu gitu. Bagi-bagi beras. Iya. Boleh diceritain nggak? Oh, kalau sekarang memang lagi program bang. Jadi saya tuh setiap berapa bintang, contohnya 50, ya udah 50 karung keluarin gitu bang. Dikeluarin terus? Ya dibagiin ke warga atau ke orang membutuhkan, atau ke panti asuhan gitu. Tadi kita ngomongin sisi gelap. Ini sisi yang menurutku ya pasti ada sisi gelap sama sisi terangnya gitu. Jadi kadang yang benar itu belum tentu salah, yang salah itu belum tentu benar bang. Mungkin cara gua salah atau apa, tapi gue punya ada tujuan gitu loh bang. Gue ada misi gitu loh bang. Makanya gue bilang gue pengen jadi yang berguna bagi orang. Tapi walaupun caranya salah, memang nggak dibenarkan, ya gue bakal curi-curi bang. Karena skill gue di sana bang. Gue bukan anak orang punya gitu, yang gue makanya dari sana. Kita buat nih, toh ada rezeki udah sisihkan gitu loh bang. Pokoknya 1 bintang 1 karung. Kita bisa 100 bintang. Kita buat 100 karung gitu bang. Biayanya itu dari? Pribadi. Saweria tadi? Iya. Oh. Donasi itu dikumpulkan, ada udah kirim. Kalau bisa tiap bulan, tiap season digituin bang. Bang, pertanyaan serius. Lu lebih takut miskin lagi atau takut kehilangan jati diri? Maksudnya gimana ya? Takut miskin, takut jati diri. Jati diri yang kayak mana dulu? Jati diri gue gak tahu ya. Apa yang abang pegang sebagai prinsip? Oh prinsip, gue pasti pegang prinsip bang. Gue hidup punya prinsip. Oke. Gue punya prinsip. Lebih baik miskin lagi? Oh miskin, gue cari uang gampang bang. Cari uang gampang. Kalau gue udah lewat ini, gue cari uang. Gue mau dibuat susah lagi, gue pasti bisa comeback bang. Gue tahu cari duitnya gimana. Untuk sekedar buat makan, untuk bertahan hidup mungkin gue bisa lah. Miskin gue udah berapa tahun bang? Gue hampir 25 tahun gue hidup miskin bang. Gue cuma hidup senang paling berapa tahun ini, 4 tahun belakangan ini. Ini sekarang zaman udah canggih, cari uang gampang gitu bang. Kalau mau main di media, wah gampang bang. Gue sampai sekarang punya prinsip bang. Gue itu pegang prinsip kehidupannya. Gue percaya gitu. Kayak ini kalau bisa disensor. Tapi gue kasih tahu ke abang, gue nggak bisa bersetubuh sama siapapun kecuali sama istri bang. Walaupun notabene gue tuh orang yang brutal pada dulunya. Gue tuh bajingan bang. Gue banyak kenal waktu gue masih susah. Namanya kita jiwa miskin bang. Udah itu dulu gue gue miskin. Gue nggak ada pemahaman seks gitu loh. Ya gue ini bang, suka jajan sana sini. Apalagi lu langsung ke Jakarta, lu pegang duit. Wah, itu zaman gue waktu belum nikah itu gue gila-gilaan bang. Cewek kiri kanan gitu loh, kayak sok-sokan karena lu nggak ada pemahaman seks. Lu baru dikasih duit lu langsung tolol gitu bang. Nah dari situ gue mikir, gue mulai terkenal sama satu cewek, itu istri gue sekarang. Nah gue berhenti. Tadinya gue bajingan, gue bisa jinak sama ini perempuan. Gue jadiin istri gue bersumpah gitu. Gue bakal tidak pernah bersetubuh sama siapapun kecuali sama kamu. Sampai detik ini gue nggak pernah, walaupun gue maaf cakapnya ada kenal sama cewek, gue banyak kenal cewek ini, tapi gue gak pernah aneh-aneh. Just
kita main bareng, karaoke bareng, jalan bareng, makan bareng. Gue nggak pernah sampai ke sana bang, bahkan untuk ngasih hati gue nggak pernah. Karena gue stresnya itu, gue kalau pusing main Mobile Legends atau cari duit, gue mainnya itu perempuan bang. Mainnya perempuan? Iya, main dalam artian main padel, main karaoke, main makan, jalan, gue ditemani sama cewek bang. Tapi nggak sampai gue aneh-aneh atau gue ngasih apa namanya itu, ngasih hati ataupun ngasih harapan ataupun bakal lu lebih atau lu nginap. Gue nggak pernah sampai sejauh sana bang. Gue selalu pegang prinsip itu. Gue nggak bakal aneh-aneh lah gitu loh. Maka sampai dari situ gue selalu wangi gitu bang. Lu mau di titik manapun, lu mau dilempar ke jurang pun, lu tetap wangi. Wangi dalam artian kayak rezeki lu lancar terus gitu loh bang. Itu gue pegang prinsip. Kalau mau susah mah, aduh bang, susah aja gak apa-apa bang. Tapi jangan kehilangan prinsip. Prinsip gue selalu pegang teguh bang. Prinsip harus berguna jadi orang, bermanfaat bagi orang, dan lu gak boleh bersetubuh sama siapapun kecuali sama istri. Itu gue pegang sampai sekarang. Yang notabene lu pegang duit nih, lu bisa aja main diam-diam itu. Gue sampai sekarang gak bisa, gak pikiran. Walaupun gue seorang bajingan, walaupun gue seorang yang brengsek, gue harus pegang teguh itu bang. Makanya sekarang rezeki gue, aduh, puji Tuhan lah bang. Berguna bagi orang lain. Terus yang kedua tadi, kesederhanain, gak ngerugiin orang. Iya. Soalnya banyak banget secara tampilan kayak kelihatannya baik, iya, sempurna, tapi kelakuan di belakangnya justru bikin sengsara gitu. Iya. Dan abang lebih pilih, ya mungkin bagaimana orang ngelihat gue gitu, tapi ya gue tetap punya satu pegangan tadi kan, prinsip itu. Lu bangga gak sih dengan diri lu yang sekarang bang? Untuk bangga sih dibilang oke lah, senang gitu lo bangga. Lu punya prinsip. Penting setiap orang punya prinsip pasti jadi bang. Karena prinsip itu paling utama bang. Karena lu tahu tujuan arah hidup lu kemana. Itu aja bang, prinsip kalau gua bang. Ada satu quotes yang paling ngena gak menurut lu bang sampai sekarang, yang bikin lu kayak, wah gue harus pegang prinsip ini karena ada sesuatu yang mungkin bikin lu yang terbayang-bayang gitu? Ini gue tuh taunya di apa ya, gue pernah lah, tapi bukan coach C. Jadi ini kayak pengalaman lah. Di saat gue pengen berhenti buat main cewek bang, itu gue di Bali. Gue ambil 11 cewek. 11? Iya, ini tahun 2021 lah, masa lalu. Atau tahun 2023 atau 2022 lah bang. Itu waktu gue ke Bali. Gue pengen berhenti, pengen betul-betul tobat. Gue ambil 11 cewek. Gue gak mau ini orang pakai benang selai pun. Memang betul-betul gak pakai apa-apa. Dan gue gak nafsu. Lu keluar dari sana kayak gue tuh ada mahkota di sini gitu bang. Anjing gue ganteng banget coy, gue keren banget gitu coy. Nah itulah, dari situ gue punya prinsip dasar awal gue di situ terbuka. Dari situ sampai ke sini gue terlalu OP bang untuk masalah kayak gituan. Terlalu wah gue udah di titik ini gitu loh bang. Salah nggak sih ngomong gitu? Gue udah nggak tahu lagi. Intinya gue merasa bahwa setiap orang punya cerita. Iya. Dan cerita itu bisa bikin kita bertahan atau enggak, sebenarnya kita tergantung gimana menggunakannya kan. Iya. Dan sejauh ini yang kalau saya sendiri yang bikin kayak tetap bertahan, terus prinsip yang selalu kupegang itu adalah hampir mirip sebenarnya sama abang. Iya. Bahwa siapa manusia di sini nggak pengen bermanfaat gitu bagi orang lain, terus ngerugiin orang lain. Tapi caranya aja yang sebenarnya beda. Iya, caranya. Ada yang benar, ada yang salah banget gitu bang. Jadi ada prinsip gitu bang. Nah, maksudku banyak orang bang udah di titik sukses gitu bang. Titik sukses, dia tuh lupa diri gitu loh bang. Abang nggak lupa diri?
pasti ada kekurangan bang. Tapi gue lagi belajar juga bang. Ya. Jadi gue pengen sebrutal-brutalnya dulu, makanya gue bilang, kalau kamu udah dikasih amanah, dikasih rejeki, ini uangnya dipergunakan baik-baik. Bukan berarti lu harus poya-poya, punya selingkuhan di mana-mana, punya ani-ani di mana-mana. Nah ini lu kalau bisa pegang teguh ini, rejeki lu itu nggak bakal seret gitu loh, ngalir bang, uangnya nggak masuk akal. Nah orang ketika dikasih rejeki itu kelihatan sifat aslinya. Nah di gua nggak membenarkan, tapi gua harus pegang prinsip gua tadi bang. Nah tetap lu harus bermanfaat bagi orang-orang dan lu harus bisa nggak ngewong sama orang gitu bang. Itu yang dipegang. Iya, sampai saat ini. Terus rezekinya nggak masuk akal bang, nggak tahu bang. Ada-ada aja gitu ya. Wah, nggak masuk akal bang, sumpah itu rezeki nggak masuk akal. Gua aja sampai bingung. Wah, Tuhan ini banyak banget gitu loh, nggak pantas gue megang duit segini gitu loh. Aneh bang, nggak masuk akal. Dan abang yakin itu terjadi karena memegang satu prinsip atau makna atau tujuan itu? Iya. Tapi sekalinya kau ceroboh ke sana, segala kehormatanmu, kekayaanmu, semua keluargamu ludas. Itu bang. Tapi kemudian nanti abang kelepasan tuh gimana nanti? Ya lu bakal hancur sehancur-hancurnya. Gitu loh. Oh sekali aja lu kayak gitu, lu bakal hancur bang. Hancur beneran. Hancur sehancurnya. Rezeki lu seret, harta lu habis, teman lu habis, hubungan rumah tangga lu hancur. Gue pegang percaya banget itu bang. Tapi sekalinya lu pegang ini teguh sampai lu mati, hidup lu nyaman banget coy gitu. Gue pernah percaya itu bang, satu itu. Apa arti kesuksesan bagi lo bang? Kesuksesan itu seperti apa? Apapun yang ada di pikiran lo. Menurut gue tuh sukses itu lu bisa manfaatin waktu gitu loh bang. Manfaatin waktu lu selagi lu masih berguna, atau masih lu bisa jalan, lu berguna gitu bagi orang lain. Kalau sukses secara material atau angka, menurutku itu hanyalah angka. Gue nggak sukses di situ gitu loh bang. Lu bisa buat jadi orang garda depan di keluarga, orang garda di orang-orang, lu itu gue itu sukses gitu bang. Lu cover keluarga lu ini segala apa, walaupun ujungnya emang duit, ya itu mungkin bang. Tapi nggak duit banget gitu bang. Nggak duit banget. Iya, walaupun memang duit. Ujungnya duit ya. Penting cita-citaku itu garda pertama gitu bang. Nomor 2 duit lah gitu. Nomor 1 tadi duit ya. Ya katakanlah nomor 1. Ya katakanlah nomor 1 duit. Oke, nomor 1 kita duit. Nomor 2 itu kita itu duit ini kita gunakan buat nolongin orang gitu bang. Nah, kalau suatu saat Mobile Legends tutup, semua hilang. Apa yang bakal abang lakuin? Aku lakuin ya hal-hal baru, hal-hal yang ikut meta pada saat itu juga bang. Yang kebayang sekarang? Ya gue gak kebayang karena belum terjadi. Kalau terjadi, katakan terjadi ya ikut aja, ngalir aja apa yang terjadi. Meskipun alirannya gak tahu dia bawa kita kemana tuh. Selagi lu pegang prinsip, semua is gonna be okay. Gak usah takut, gue gak pernah takut bang. Pokoknya lu pegang prinsip, kemana lu aja bakal aman aja gitu bang. Apapun lu lakuin itu pasti berkah dan 10 kali lipat. Sampai saat ini gue percaya itu bang. Gila itu bang. Gak masuk akal rezekinya. Thank you bang. Udah bercerita di Cerita Masyarakat. Wah thank you juga bang. Makasih udah diundang bang. Suatu kehormatan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe Cerita Masyarakat dan ceritakan apa yang menurut teman-teman dalam satu frekuensi yang sama dengan cerita kami bersama dengan Bang Dana Panjaitan atau Top Global Mia. Silakan ceritakan dan mungkin bisa menyarankan siapa yang akan kita undang selanjutnya. Sampai ketemu di Cerita Masyarakat selanjutnya.